Allahu Akbar, 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 kullama halla hilalu wa abdar. Allahu Akbar, kullama sama saimu wa aftar. Allahu Akbar, kullama tarakum sahabu wa amtar. Wa kullama nabata tamadu wa azhar. Wa kullama ad'ama qani'ul mu'tar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala asyra dzil hijjah بتضعيف أجور العبادة فمن كان خرج من بيته إلى شراء الأضحية كان له بكل خطوة أشر حسنات ومحي عنه أشر سيئات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الموجد المؤدم المخلوقات. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده رغب أمته بالأضحية وأعمال الصالحات. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وصحبه ما اختلفت الأيام والساعات. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan salat Idul Adha di Masjid Darussalam yang penuh dengan hikmah dan keberkahan. Sesuai dengan namanya, yaitu Hari Raya Kurban pada 10 Dzulhijjah sampai dengan 3 hari Tasyrik. Pada momentum ini kami berwasiat kepada para jamaah dan juga untuk diri keluarga kami untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta mendekatkan diri kepadanya dengan jalan menyembelih hewan kurban dan membagi-bagikannya sebagai amal sosial kepada yang membutuhkan. Selain itu, penyembelihan hewan kurban ini sebagai wujud dari rasa syukur kita atas segala nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita semuanya yang tak terhitung jumlahnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang termuat dalam surat Al-Kautsar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Berbahagialah mereka yang mampu beribadah kurban, sebab ini adalah anugerah istimewa di mana kebaikan ini kelak menjadi saksi di hari kiamat, sebagaimana hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ma 'amila ibnu Adam yawman nahri amalan ahabbu ila Allah azza wa jalla min hiraqati damin wa innahu la ya'ti yawmal qiyamah biguruniha wa adlafiha wa asghariha wa indama la yaqa'u min Allah azza wa jalla bimakanin qabla ayyaqa 'alal ard fatibu biha nafsan.
yang artinya dari Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah pada hari nahar manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, rambut hewan kurban tersebut, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridha Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kurban adalah peristiwa monumental yang selain memiliki nilai sejarah juga mengandung nilai ibadah dan hikmah. Seorang Rasul yang diperintahkan oleh Allah menyembelih anak kesayangannya sebagai wujud ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam hal ini, selain memiliki nilai ibadah, kurban yang dilaksanakan setiap bulan Dzulhijjah juga memiliki dimensi sosial, yaitu semua bergotong royong membantu penyembelihan hewan kurban sekaligus mendistribusikannya. Begitu juga mereka yang mampu melaksanakan ibadah ini sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Sebagai bagian dari ajaran agama, pada beberapa nilai pendidikan yang bisa dipetik dari peristiwa yang dijalani oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Di antaranya pertama, menjalani perilaku sabar. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah berpuluhan tahun menikah namun belum dikaruniai putra. Disinilah kesabaran beliau diuji. Bisa saja Allah memberikan putra kepada Nabi Ibrahim yang bergelar Khalilullah, namun Allah menunda memberikan putra kepadanya dan beliau menjalani dengan penuh kesabaran. Inilah di antara akhlak yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu menjalani ketentuan Allah dengan penuh kesabaran. Sebagai manusia, seringkali terburu-buru berprasangka buruk kepada Allah atas apa yang menimpanya pada hambanya. Padahal ia belum tahu kejutan atau bahkan hikmah atas apa yang digariskan oleh Allah kepadanya. Oleh karena itu, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa berprasangka baik kepadanya. Sebab sebagaimana hadis qudsi yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah mengikuti prasangka hambanya, ana inda dhanni abdi bi. Sebagian ulama menjelaskan maknanya, yaitu Allah akan menganugerahkan ampunan kepada kita jika kita sebagai hamba meminta ampunan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat jika hambanya bertaubat kepadanya, dan Allah akan mengabulkan doa jika hambanya memintanya. Allah akan beri kecukupan pada hambanya meminta kecukupan darinya, dan seterusnya. Kita sadar, kita terus sabar, mendoa, tirakat, prihatin, dan terus berharap dengan istiqomah terus menerus dalam usaha kebaikan dan sabar menanti harapan. Ini adalah hikmah yang pertama. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Nilai pendidikan kedua dalam peristiwa kurban ini adalah tawakal. Jadi setelah beliau menunggu kehadiran buah hati selama puluhan tahun, akhirnya dikaruniai Ismail alaihissalam melalui rahim ibu Siti Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat berbahagia dengan karunia ini. Namun Allah tiba-tiba memberikan ujian kepadanya, yaitu menyembelih putra yang beliau cintai. Dalam surat As-Saffat ayat 102, Allah mengabadikan peristiwa ini dengan ungkapan yang bijak.
tuturan seorang ayah kepada anaknya. Ya bunayya, inni ara fil manami inni adbahuka, yang artinya, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Ketika menyampaikan kabar ini, Nabi Ibrahim alaihissalam juga menunggu reaksi dari putranya, yaitu Ismail alaihissalam. Dengan menanyakan pendapatnya, fandur madza tara, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ayat ini telah mengajarkan kepada kita, apabila dalam menentukan keputusan penting yang berkaitan dengan buah hati, kita juga memberikan peluang kepadanya untuk berpendapat. Tidak hanya main perintah, kalau ada saran langsung dimarahi, dipaitu, dan tidak adanya komunikasi keduanya terlebih dahulu dalam keluarga. Ketika sang ayah Ibrahim alaihissalam memberikan pertanyaan tersebut, maka Ismail alaihissalam menjawabnya dengan penuh kepastian. Qala ya abati al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dialog antara ayah dengan anak telah diabadikan oleh Allah dalam surat As-Saffat. Dalam metode pendidikan, pola semacam ini disebut metode hiwari alias dialog. Nabi Ibrahim tidak langsung menyuruh Ismail menuruti keinginannya agar mau disembelih, melainkan menanyakan kepadanya terlebih dulu, meminta pendapatnya, menguji respon dan reaksinya. Hal ini sesuai dengan fitrah psikologis, bahwa remaja bisa dimintai pendapat melalui cara dialog untuk mengembangkan nalarnya. Dan Ismail alaihissalam menjawab dengan pasti dan percaya diri, serta berharap dirinya menjadi bagian orang-orang yang bersabar. Minas sabirin. Poin yang ketiga dalam peristiwa ini adalah pendidikan ketauhidan. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kompak menjalani perintah Allah. Keduanya berserah diri dan bertawakal menjalani perintah Sang Pencipta. Meskipun ketika hendak disembelih, Allah menggantinya dengan hewan sembelihan dari surga. Pelajaran ini bisa kita petik dari peristiwa adalah pentingnya menanamkan ketauhidan terhadap keluarga. Seorang ayah yang memiliki karakter kuat dan ketauhidan yang kokoh akan bisa mendidik anaknya dengan baik hal kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menaati perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Jika dirinya terlebih dahulu memberikan contoh yang konkret, begitu juga diri kita dalam berkeluarga. Sebagai orang tua memberikan contoh konkret, sholat tepat waktu, sholat berjamaah di masjid, gemar bersedekah, ikut meramaikan kegiatan-kegiatan masjid, ikut yayasan, nariahan, dan banyak lagi peluang ibadah yang dapat dikembangkannya. Nabi Ibrahim telah memberikan contoh dan Nabi Ismail pun tidak ragu melaksanakan permintaan dari ayahnya. Sebagai seorang ayah, Nabi Ibrahim memberikan contoh bagaimana ketaatan kepada Allah harus didahulukan daripada kecintaan terhadap anaknya. Sebagai seorang yang beriman, beliau menjalani ujian ini dengan baik. Tidak ada gugatan kepadanya mengapa harus menyembelih putra yang telah dinantinya. Bagaimana bisa Allah memperhatikan hal ini dan berbagai pertanyaan lainnya yang dilakukan oleh beliau adalah menjalankannya, berserah diri kepada Allah untuk meraih ridhonya. Sebab beliau sadar sebagai hanifah muslimah alias orang yang bersadar diri
tunduk kepadanya dan menjalani ketentuan Allah. Sedangkan sebagai seorang anak, Ismail alaihissalam mematuhi perintah dari ayahnya sebagai wujud bakti seorang anak dan sebagai ungkapan ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah di antara hikmah peristiwa korban yang dijalani Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Semoga kita semuanya dapat memetik pendidikan dalam kehidupan kita semuanya dalam berkeluarga dan menjadikan keluarga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amdinani, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'iya ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi wa qudsihi. Wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallim wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ambaqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin yaumiddin wardu anna anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillam syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa a'li kalimatika la yaumiddin. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal zalajin wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Allahumma ij'al auladana
وتلامذنا وأهلنا من أهل العلم والخير وأهل القرآن وأهل التقى من بر الوالدين يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.